Pembelian dapat melalui website BNI Life. Pilih produk BNI Life Digi Micro Protection dengan 3 langkah. Pertama, isi data diri pemegang polis. Kedua, konfirmasi pembelian. Ketiga, lakukan pembayaran. Dengan Rp54.000, Anda sudah mendapatkan perlindungan senilai Rp90 juta. Semua hanya dilakukan dengan sentuhan jari. BNI Life. Kehidupan memiliki cara membalikkan keadaan ketika kita tidak mengharapkannya. Jangan lupa diganti statusnya jadi nikah. Nanti digangguin cowok lain lagi. Papa ingin pernikahan ini berkesan buat kamu. Lara nggak butuh pernikahannya mewah-mewah. Sederhana aja cukup kok. Asal ada papa dan mama. Lara nggak sabar deh, pengen cepet-cepet kuliah. Bisa lihat yang seger-seger. Yang aku pikirin sebenarnya papa. Kan papa udah tua, sendiri nggak ada temennya, takut kesepian. Luka ini memang udah berat. Papa juga nggak sanggup ngelewatin ini sendiri. Mohon kamu ngerti. Pengorbanan itu adalah peringatan apa yang layak perjuangkan. Aku yakin kok Paman itu pengen supaya kakak bahagia. Kakak nggak usah sedih ya. Lara cuma kangen mama. Bang Umar khawatir, soalnya di luar sana banyak lelaki yang nggak bertanggung jawab. Umar, kita pergi cari Lara. Lara. Coba telepon Den Gina aja, Pak. Tadi kan waktu kita pergi, Den Lara sama Den Gina. Dek. Smile. BNI Life Mobile. Easy claim hanya di ujung jari, kapan saja, di mana saja. Bagaimana cara mendapatkan BNI Life Mobile? Kamu bisa download aplikasinya melalui Google Play atau App Store. Setelah aplikasi terinstal, kamu akan menemukan icon aplikasi BNI Life Mobile di layar handphonemu. Dengan aplikasi BNI Life Mobile, kamu memperoleh kemudahan dalam pengajuan klaim secara online, mencari provider BNI Life yang terdekat, informasi membership kamu, dan informasi benefit yang kamu dapatkan. BNI Life. Apa kabar? Sip. Kanker dan COVID-19 itu topik kita nih. Tidak dibedain sih Pak kalau yang ini. Hai semua. Ayo kasih wave sama love yang banyak. Kasih. Wih, ada Pak Adit, siap. Oh iya. Look, join look. Wave, terus wave yang banyak wave. Love, yang banyak love. Love di sini love. Nih, love. Kok dia jadi ini ya? Woi, terus. Sampai jatuh kan? Yuk, Ben, kita mulai. Hah? Tahan mas, ini masih jauh. Oke. Ya, siap. Wah, rame. Berapa juta orang nih? 21 juta saudara-saudara. Siap. Anak UDP suruh join tuh. Yuk. Udah.
Oke, hai semuanya teman-teman, balik lagi di IG Live-nya BNI Live. Perkenalkan, nama gue Calvin. Apa kabar semuanya nih? Jawab dong. Yang baik, yang sedih, yang apa jawab. Semoga semuanya kita tetap sehat ya, dan jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer, dan tetap jaga jarak. Kalau gue nggak pakai masker, karena gue harus ngomong secara biar semuanya kedengeran. Lanjut. Hari ini kita akan membicarakan dengan tema panduan menjaga imunitas bagi penderita kanker di masa pandemi COVID-19. Ada 3 narasumber nih guys hari ini. Muhammad Aslam Abdullah, beliau adalah dokter spesialis onkologi juga dari Sunway Medical Center yang berlokasi di Malaysia. Wah, selain itu katanya guys, dia juga sekolah di UNSW Sydney, Australia. Keren. Oh, sebelum kita mulai guys, mau ngasih tahu nih, kalau BNI Live ada bantuan untuk sesama yang membutuhkan di sektor kesehatan atau di sektor ekonomi. Caranya nanti teman-teman follow aja di IG-nya BNI Live, yaitu di ini BNI Live @bnilive.id sebelah sini guys. Follow aja. Kalau teman-teman mau sumbang bisa di situ. Membantu untuk sesama. Jangan lupa ya. Terus juga kalau mau subscribe YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter BNI Live sama guys di ID-nya, yaitu @bnilive.id. Juga kita ada podcast yang disiarin melalui Anchor, Spotify dan juga Apple Podcast. Dan ingat, produk BNI Live tuh mengcover COVID-19. Juga jelajahi situs BNI Live di bni-live.co.id. Tersedia layanan live chat di sana. Untuk customer care dan lainnya ada di 15.045. Kalau jangan lupa juga kalau ada yang mau nanya-nanya, jangan segan untuk langsung tanya di questions box di bawah ya. Ada optionnya guys. Berikan 5 merchandise dari pihak BNI Live dan 3 merchandise dari Sunway Medical Center. Dan pengumuman pemenangnya di akhir acara ya Mas ya. Tuh. Siap. Nah, udah ada nih Dokter Okta nih. Apa kabar? Halo, Kevin. Baik. Apa kabar juga, Kevin? Baik dok. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih dok. Kan ya. Di era new normal nih, di tatanan normal, di tatanan baru sebutannya. Nah, banyak perusahaan yang hanya membolehkan karyawannya masuk 50% dari total jumlah karyawannya, Dok. Kan ada juga dibagi WFH, dibagi work from office. Kalau di kantor kita sendiri penerapannya bagaimana, Dok? Work from office itu syaratnya apa sih dalam pandemi COVID-19 seperti ini, Dok? Halo Kevin, suaranya agak putus-putus. Kalau udah jelas, Dok? Ya, Kevin. Putus-putus tadi, Vin. Oh, tadi putus-putus. Ya. Iya. Oke. Udah jelas ya? Nah, Dok, aku mau Sudah. nanya, kalau emang yang harus karyawan itu work from office, syaratnya apa aja sih, Dok, di tengah pandemi seperti ini agar tetap aman gitu? Oke, jadi persyaratannya adalah setiap pagi karyawan itu harus memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan. Kalau di BNI Live kita ada aplikasi Blast dan itu wajib diisi oleh seluruh pegawai BNI Live. Kemudian dipastikan bahwa kondisi pegawai itu sehat, tidak ada demam. Kalaupun ada batuk, pilek, kita juga harus melihat apakah demamnya ada atau tidak, Kevin. Dan yang pasti harus mengikuti prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berarti kalau emang udah enak badan, bilang ke atasannya gitu, Dok ya? Iya, tapi mesti difoto ya, Kevin, suhunya. Enak badan pulang aja.
pulang kali ya. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dok ya. Kalau pola kerja baru seperti apa sih dok yang diterapkan di BNI Life selama pandemi corona ini? Pola kerjanya? Untuk pola kerja di BNI Life saat ini, adanya pengaturan komposisi pegawai dalam sehari, yaitu antara lain pembagian jam kerja shifting dan shift jam untuk yang shift kedua itu mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian setiap pegawai WFO wajib menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Nah, protokolnya apa saja? Yaitu penggunaan masker, kemudian membawa desinfektan, cuci tangan secara rutin, kemudian diusahakan menghindari kontak dengan benda di area umum. Kemudian kita juga ada program MCU atau medical check up, disertai dengan rapid test. Kemudian pegawai yang WFH itu diutamakan adalah wanita hamil, kemudian pegawai yang berisiko mempunyai riwayat penyakit hipertensi, jantung, stroke, kemudian gangguan pernapasan kronis gitu. Karena emang kalau banyak dari kasus yang udah ada, yang kasusnya fatal tuh yang udah ada pre-existing condition-nya gitu dok ya. Makanya kalau yang udah ada betul sekali. Jadi memperberat resiko sakitnya apabila ya jangan sampai terkena COVID ya. Jadi lebih baik pencegahan daripada mengobati ya Kevin ya. Nah, berarti hanya mau konfirmasi dok, kalau wanita hamil tuh sebaiknya di rumah aja ya dok ya? Jika wanita hamil memang disarankan untuk di rumah saja. Tapi kalau memang ada urusan pekerjaan yang urgent, maka dipastikan bahwa kesehatannya memang betul-betul sudah pasti sehat ya Kevin ya, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek dan lain-lain. Tapi suaminya tetap harus WFO ya, cari duit buat calon. Itu khusus untuk Kevin aja. Dia masih jauh dong. Kevin. Ini kita ya dok ya. Pasti udah nggak sabar. Nah langsung aja kita sambut ya Miss Faith dari Sunway Medical Center. Calvin. Ya dok. Calvin, ada satu pesan lagi nih. Ya apa lagi dok? Ada lagi nggak dok? Di produk BNI Life itu ada loh yang mengcover COVID-19. Namanya apa tuh dok? Ada beberapa produk. Banyak ya? Nanti kalau ingin tahu lebih jelasnya bisa menghubungi customer care BNI Life. Nah, Oke? Dengar dokter Okta ya. Sip. Ya. Iya. Itu dok ya. Kita lanjut ke narasumber keduanya. Makasih banyak dokter Okta. Yang cukup. Sama-sama Calvin. Ya, istilahnya and simple. Bye. Sampai ketemu dok. Nah guys, tadi semua udah dapat penjelasan nih dari dokter Okta. By the way, kalau mau nanya-nanya, jangan lupa isi di question box-nya. Tentang apa aja boleh kok. Tapi yang lebih baik yang langsung aja nih kita sambut dari narasumber kedua kita. Yaitu dari Sunway Medical Center langsung dari Malaysia. Halo. Nah, udah nih guys, sama namanya Miss Faith. Sebentar lagi dia akan menjelaskan sedikit tentang Sunway Medical Center. Right, Miss Faith. Can you describe a bit about Sunway Medical Center? Can. First of all, thank you very much to you're welcome. menandakan acara ini ya. Sama-sama. Ada satu quiz. Ya, so sesiapa yang tuh guys, ada quiznya. Jangan lupa diikutin ya. Ya. Nanti dapat hadiah, prize. Quiz, special prize ya untuk datang ke Malaysia ya. Ya, makan nasi lemak. Ya. Oke. Saya nak jelaskan sedikit tentang rumah sakit Sunway ya. Apakah keunggulan yang kami ada ya? Pertama sekali, rumah sakit Sunway berada di
Sunway City. Itu location sangat bagus. Location itu dekat Sunway University. University. So one city, ya. Semuanya. Strategic location, guys. Because kami orang manusia malas untuk jalan, ya. Betul, Miss Faith. Itu memberikan kebanyak kesenangan kepada pesakit-pesakit antarabangsa. Pertama kali lokasi. Second, rumah sakit kami yang sekarang merupakan rumah sakit swasta yang terbesar di Malaysia. Ya, kenapa? Okay, kami ada 617 katil. Okay, I repeat, 617 katil. Ya, and kami didirikan di tahun 1999. Okay, 1999. Itu long nombor bagus untuk orang Cina. Long life, ya, 1999. Okay, kami juga ada 26 pusat keunggulan. Ya, 26. Contohnya kanker, neurology, robotic surgery, women and children. Ya, so kebanyakan keunggulan and lebih daripada 60 specialist. Ya, so sangat lengkap, ya. And lebih daripada 200 pagar-pagar specialist. Ya. So bagi sesiapa pesakit mengunjungi rumah sakit kami macam satu mega mall, ya, ada banyak spesialisasi. Ya, itu sangat senang. For example, bapa pergi jumpa gastro, mak pergi jumpa kardiologis, anak-anak pergi jumpa pediatrics. Ya, kami ada banyak sub spesialis, ya. Seperti pediatrics kami ada lebih daripada 10 sub spesialis. Macam pediatrics gastro, pediatric orthopedic, pediatric ophthalmology, pediatric cardiology, and pediatric dermatology. Ya, so sangat lengkap yang teliti. Okay? Ya, ada yang lain keunggulan yang kami ada seperti international kolaborasi. Ya, kami ada banyak projek dengan University Cambridge, Harvard Medical School, Royal Petwood Hospital itu di UK, and Monash itu yang sangat famous lah di seluruh dunia, ya. Okay, next one, kami ada banyak teknologi yang canggih, ya, teknologi, ya, seperti okay, ada banyak teknologi yang canggih untuk merawati kebanyakan kesakitan yang sulit lah, seperti Lexia Gamma Knife Icon itu untuk merawati tumor otak, ya, Lexia Gamma Knife Icon. And ada satu lagi yang paling yang canggih, Radex X9, ya, bukan X-Men, ya, X9 chemotherapy. Itu radiotherapy yang terbaru juga. Ya, ada PET scan, PET CT scan, ya. Yang bagus, also kami ada satu pusat pelayanan pasien internasional yang one stop, ya, bagi sesiapa pesakit antarabangsa. One stop center, ya, kami menyediakan banyak services. Kami juga ada satu pusat pembakiran di Jakarta, Pak Bio. Ya, sekarang tu Pak Bio itu ada di sini, ya, Bio. Ya, ada apa-apa soalan bisa pergi jumpa Pak Bio, ya. And I nak satu lagi, kami sekarang ada akibat di COVID-19, kami ada satu service special namanya teleconsultancy. Itu memberi kesenangan untuk pasien internasional buat satu video consultancy untuk sesiapa spesialis. Sekarang kami ada satu special promosi 50% diskaun, ya, untuk menjalani teleconsultancy. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Ya. Jadi kalau pasien-pasien dari Indonesia mau berobat ke Sarwe Medical Center itu gimana ya, Dok? Gimana ya, Miss Faith? Di mana? Mau berobat di sini. Ya. All overseas patients. Ya, our government announced that dia buka border, tapi sekarang kami sedang menunggu instruction dari Ministry of Health, SOP and protocol. Ya, kami tak ada jawapan sekarang. Saya menunggu. That's right. Tuh guys, tadi udah denger ya. Pokoknya Sarwe Medical Center itu adalah one stop medical center, ya, Dok. Iya, Miss Faith, ya. Ya, ada hadiah nanti, ya. 3 questions, ya. Remember.
Siap. Nanti jangan lupa guys, ada kuisnya. Nanti ada prize-nya pada saat akhir live ya. Yes, oke. Ya. Itu aja ya. Dokter. Thank you so much for the thank you so much for the explanation, Miss Faye. Miss Faye, thank you so much for the short and simple explanation. Yeah. Hope you guys well. And selanjutnya guys, kita akan kedatangan narasumber ketiga kita, yaitu Dr. Nick. Itu adalah dia spesialis onkologi yang juga dari Sunway Medical Center. Mari kita sambut Dr. Nick. Clap. Hai Dr. Nick, apa kabar? Siang. Kabar baik Dr. Nick? Baik ya. Sehat? Sehat. Dr. Nick graduated from UNSW ya? Iya, di Australia daripada keren. How long ago? Wah, tahun berapa? Sudah 21 tahun ya. 21 tahun. Do you miss Sydney? Oh, mestinya. Pastinya. Because I was in Melbourne. Oh ya kak? Oh ya. I was in Melbourne ya. Tahun berapanya? Kapan? Tahun 2013 sampai 2019. Oh. 6 years. 6 years. Guys, kita udah kedatangan nih Dr. Nick, spesialis onkologi dari Sunway Medical Center. Langsung aja yuk kita tanya-tanya tentang bagaimana sih penyakit-penyakit kronis yang beresiko tinggi, terutama akibat COVID-19 ini. Oke, langsung first question nih buat Dr. Nick. Dok, seberapa besar si penderita cancer patient beresiko terinfeksi COVID-19? Ya, baik. Is it risky? Oke. Dia punya risikonya memang lagi tinggi ya. High risk. Ya, contohnya ya, kalau kita tengok di masyarakat ya. Di masyarakat, kalau orang normal tidak sakit kanker, risiko mereka maut daripada COVID adalah lebih kurang 3 hingga 4%. Itu kalau menurut WHO. Nah, di Malaysia kita punya di Malaysia ianya kurang daripada 2%. That's good then. Nah, tapi kalau kita tengok khusus kepada penderita kanker, pasien-pasien bapak ibu-ibu yang ada kanker, peratusannya lagi tinggi ya. Contohnya di China ya, mereka bila pandemiknya berlaku di China, mereka dapati dia punya risiko 6 kali lagi tinggi daripada masyarakat. Ya. Dan di Amerika dia punya kalau pasien-pasien yang ada kanker dan berdapat COVID, mereka punya risiko kematian naik kepada 16%. Tinggi sekali ya. Ya, so tinggi sekali. Dan di United Kingdom, di mana mereka pun agak teruk ya, agak serius pandemiknya, kematian mereka meningkat kepada hampir 28% ya. So ianya tinggi daripada masyarakat. So memang ianya adalah serius kalau pesakit kanker mendapat COVID-19. Ya, dok. Wah, jadi lumayan mengerikan juga bagi para pasien kanker ya guys. Kalau selama pandemik ini dok, banyak nggak sih yang orang jadi takut ke rumah sakit, jadi avoid hospital. Nah, padahal kan rekomendasi kalau untuk terapi pasien kanker itu harus datang ke rumah sakit. Betul. Nah, kalau rekomendasi dokter bagaimana? Nah, rekomendasinya bergantung tahap seriusnya pandemik di negara itu. Contohnya di Amerika, di Europe ya, baru-baru ini merekanya agak teruk, dan di Amerika pun masih lagi teruk ya. Kalau seperti itu ada beberapa rekomendasi berkaitan perawatan kanser ya. Contohnya kalau pesakit memerlukan operasi masih dibilang emergency untuk operasi kanker. Maksudnya kita tidak kalau boleh kita jangan ditunda, jangan dilewatkan ya. Tapi itu operasi pun bergantung juga kalau hospitalnya, fasiliti di hospitalnya sudah penuh dengan pesakit-pesakit COVID lain.
katilnya tidak cukup, tempat operasinya tidak cukup, pun jadi masalah ya. So salah satu rekomendasi kalau operasinya tidak bisa dijalankan dengan cepat ialah kita cuba bagi ubat-ubat lainnya. Mau kasih kansernya kontrol atau kasihnya kansernya kecil dahulu. Supayanya bila pandemiknya sudah beransur pulih sedikit bisa dioperasi. Ya, so contohnya kanser payudara kita boleh bagi pil atau bagi kemo, kasihnya kansernya kontrol untuk 1 bulan 2 bulan. Ya. So itu untuk operasi. Kalau contohnya kalau kemo ya, tidak semua kemonya, perawatan kemonya harus dimulakan cepat lepas operasi. Ya, ada orang ingat operasi bulan Mei, bulan Juni harus dikemo ya. Tapi sebenarnya kemoterapinya ada waktu-waktunya yang kita boleh diberi. Ya, kita boleh dipanjangkan sampai 8 minggu atau 12 minggu. Ya. Lagi-lagi rekomendasinya supaya pesakit tidak perlu ke rumah sakit kerap sangat, ialah ubat-ubatnya kita tukar. Ya, contohnya kemonya setiap minggu kita tukar kepada minggu jarak, atau daripada kemonya kita infuse, kita bagi orang. So ada beberapa cara yang direkomendasi untuk biar pesakit kurang expose. Ya. Dari segi radioterapi pun sama ya. Kalau radioterapinya bisa dijalani 5 minggu atau 4 minggu, ya, direkomendasinya kita cuba dipendekkan daripada 4 minggu jadi 1 minggu pun bisa dilakukannya. Betul. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi frekuensi datang ke rumah sakitnya juga bisa dijarangkan, tergantunglah kondisi si pasien kanker tersebut, teman-teman. Nah, betul, lanjut nih dokter. Ya, kalau untuk langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan supaya Pak bilang harus pakai masker, ya. Kedengeran ya dok ya? Hand sanitizer. Sanitizer ya. Lebih-lebih lagi kalau kita rasa kita mau pegang mata atau mulut, ya sebab itu caranya virus masuk ke badan ya. Ya. Buka muka. Soalnya cuci tangan dulu dok. Ya betul, cuci tangan dulu. Ya. Kalau rasa mau gatal ke apa, tahan dulu, cuci dulu. Tahan. Buka pintu pakai elbow ya dok ya? Ya. Buka pintu elbow atau ya lift. Ya liftnya jangan tekan. Pakai alat. Ya. Satu saya pakai cotton bud dok. Oh, cotton bud ya. Saya ada beli ya. Ya boleh letak di kunci ya. Boleh. Benar. Satu lagi pencegahannya imun sistem ya. Imunisasi. Imun, benar. Ini pertanyaan saya selanjutnya nih dok nih, sekalian aja kali ya. Kalau cara biar menambah imun tubuh kita biar kuat gitu dok, menangkal virus-virus jahat di tubuh kita, caranya gimana ya dok ya? Oke, caranya satunya penting makanan seimbang. Ya. Imunnya bagus, buahnya banyak. Ya. Kalau dulu satu pinggannya mungkin buahnya 1/4 ditambahkan ya buah dengan sayurnya. Sayurnya ya, fiber ya dok ya. Fiber, sayur-sayur hijau, ya buah-buah. Lepas itu riadah ya, exercise. Olahraga dok. Ya, olahraga. Ya, olahraga pun penting ya. Tidak cukup makan elok tapi duduk di kerusi saja hari-hari. Ya. Setuju saya dok. Setuju. Ya. So olahraga jadi pun only for weekend ya? Only for weekend. Ya. So olahraga tidak semestinya olahraga mau seperti main tenis kah, jogging kah, tidak perlu. Tapi hanya kena aktif saja. Ya. Aktif ya. Ya. Tugas harus aktif.
Terutama yang office worker, yang duduk doang, yang sering duduk, harus jangan lupa weekend tetap exercise. Betul. Saya baca-baca nih, tapi masih nggak tahu juga nih. Mungkin dokter bisa konfirmasi. Ya, okey, baik ya. Kalau mereka yang sudah kena COVID ya, kita dapati badannya sudah ada antibody, ya. Tapi sekarang ini kita tidak pasti antibody-nya adakah cukup kuat dan berapa lama ianya ada di dalam badan, adakah 3 bulan, 6 bulan. Tetapi daripada pengalaman kita di sini dan juga report-report, walaupun orang itu sudah kena COVID dan kadang-kadang kita diperiksa COVID virusnya masih mungkin ada di dalam badan, tapi mereka tidak dapat gejala COVID kali kedua. Setakat ini amat jarang sekali berlaku. Jarang ya? Ya, jarang sekali ya. So kita rasanya mungkin itu tidak dikhawatirkan lah ya. Tidak perlu. Jadi virusnya ada, cuman tetap sehat gitu ya dok ya? Ya, tetap sehat dan mungkin mereka pun virusnya tidak cukup banyak untuk dikasih infeksi orang lain. Siap. Benar. Siap. Ini ada yang tanya lagi nih dok. What specific CA that more risk infected COVID-19 and what tips you can share for CA patient so they more safe while doing their activity along pandemic? Bagaimana tanggapan dokter nih? Kalau daripada semuanya daripada hasil-hasil report ya daripada negara-negara lain, kita dapati mereka yang ada kanker paru-paru. Ya, kanker paru-parunya mereka punya risiko lagi tinggi daripada kanker lain. Ya. Sebab itu saya rasa secara logiknya COVID-nya masuk parunya rosak. Dari tips-tipsnya ya. Ya, tipsnya. Ya, tipsnya sama ya. Tapi mungkin saya tambah satu lagi ya. Mungkin kita nampak ya, kalau mereka ada kanker paru-paru lagi tinggi. Lepas itu kalau mereka ada kanker, lepas itu mereka ada penyakit lain. Contohnya hipertensi, ada sakit jantung, ya diabetes. Kalau itu dikombinasinya lagi teruk COVID-nya. So kalau mereka ada kanker, mereka ada hipertensi, mungkin lagi elok itu hipertensi ini dikasih kontrol bagus. Kalau jantungnya kita kasih kontrol. Ya. Tuh, untuk Friska Prasetyo pasti sudah terjawab ya dengan jawaban spesifik dari Dr. Nick nih. Ya, nah, kalau untuk kanker payudara sendiri kan banyak nih dok nih. Termasuk kanker invasif yang umum pada wanita nih. Kan kasihan ibu-ibu kita, mama-mama kita kan. Lebih dari katanya nih dok, based on data, lebih dari 2 juta wanita terkena dampak penyakit ini setiap tahunnya. Lebih dari 2 juta wanita terkena kanker payudara setiap tahunnya. Apa sih dok yang main reason dari kanker payudara ini? Kenapa bisa terjangkit gitu? Kan kasihan mama kita. Ya ini ya soalan yang saya sering ya bertanya-tanya ya. Iya dok. Dia bila bercakap kenapa kanser payudara ya, dianya ada beberapa faktor ya. Satu mungkin jin ya. Tapi jin kurang daripada 10%. Genetika kurang dari 10%. Ya, genetika kurang pada 10%. Pesakit-pesakit yang kita periksa untuk genetika kebanyakannya mereka tidak ada ya. Ya, satunya genetik, satunya lagi ya lifestyle. Ya. Lifestyle yang benar seperti apa dok biar terjauh dari kanker payudara ini? Ianya lebih kepada lifestyle, modern. Ya, supaya kita lebih banyak makan daging-daging, lebih makan banyak protein. Lepas tu makanan kita sekarang lebih banyak gula-gula, ya, air manis, snack-snack ya. Satu lagi seperti Pak bilang tadi ya, kita banyak sudah office work, ya. Exercise pun memang bagus ya, memang sudah ada
kajian kalau mereka yang kurang exercise-nya boleh bisa dapat kanser payudara. Ya. Betul. Tapi mau bilang ya. Nah, habis dengar penjelasan dokter Nick ini, saya langsung mau telepon mama saya suruh exercise gitu. Tapi lanjut dok. Ya dok. Ada lagi tambahan dok? Satu lagi saya mau tambah ya. Yang penting ya, banyak orang bila cakap pasal kanser payudara ya, kita mencari-cari ya apa makanan A ke B ke apa yang boleh kita supaya kansernya tidak dapat pada ibu-ibu. Daripada saya merawat pasien-pasien kanker payudara ya, saya nampak ya kadang-kadang mereka tidak ada risiko. Tidak ada, contohnya mereka ada yang olahragawan, buat maraton, ada yang vegetarian, pun bisa kena. Lepas tu ada juga mereka yang bukan daripada daripada Asia, contohnya daripada Afrika, di mana merekanya lifestyle-nya mungkin tidak modern, pun mereka bisa kena kanser payudara. So, saya rasa itu pencegahannya penting, tetapi jangan dilupakan saringan. Saringan seperti mamogram. Ya, sebab mamogramnya kalau kita dapat kesan awal boleh disembuh, diubati lebih tinggi peratusannya. Betul dok. Tuh guys, dengerin ya. Penjelasannya sangat detail dan lengkap dari dokter Nick. Ya. Nah dok, akhir-akhir ini sih banyak nih dok, teman-teman saya, keluarga-keluarga saya kalau berobat tuh maunya ke Malaysia dok. Nah, kalau pengobatan di sana tuh bagaimana sih caranya dok? Dan protokol yang harus dilakukan tuh seperti apa untuk berobat di Malaysia? Khususnya di Malaysia. Seperti Ibu Faith bilang kita punya dipanggil badan kesihatan ya. Badan kesihatan dengan pemerintah ya masih diskusi bagaimana yang mau dibenarkan pasien-pasien masuk ke Malaysia ya. Buat masa ini kita belum ada protokolnya ya. So, tidak pasti protokolnya macam mana ya. Tetapi pemerintah memang mereka mau tengah diskusi ya. Dan ini bergantung, mereka bilang mau diskusi dengan negara ya. Contohnya so bukannya kalau di airportnya sudah dibuka bukan orang boleh bisa masuk. Contohnya kalau pasien Indonesia, apa yang saya dengar mungkin pemerintah mau bincang, pemerintah di sini mau bincang pemerintah di Indonesia, protokol-protokolnya baru ya boleh boleh diberikan ya. Tetapi setakat ini kita punya lockdown sampai 31 Agustus. Itu di Malaysia ya dok ya? Ya, tetapi ada dengar kabar ya, dengar kabarnya mungkin untuk perubatannya mungkin tidak pasti ya. Kita doa mungkin dipercepat. Ya, saya juga bantu doa dari sini dok. Semoga pandemi ini cepat selesai guys. Ya. Nah, ada pertanyaan nih dok dari komen dari Mas Irul 2887. Dok, apa gejala untuk kanker paru-paru? Bagaimana kita membedakan dengan gejala COVID? Terima kasih. Nah iya tuh, dok, gimana tuh membedakan kalau ada gangguan di paru-paru? Contohnya nih masnya kanker paru-paru atau dibedakan dengan COVID? Itu dok pertanyaannya. Itu soalan susah ya dok ya. Bukan saja gejala kanker apa yang di sini kita buat ya. Walaupun kita tahu pasiennya ada kanker paru-paru ya, kita tahu dianya ada batuk-batuk ya, tetapi dengan gejala COVID ini ya di Malaysia di Sunway, di rumah sakit Sunway semuanya kita periksa untuk COVID dahulu. Ya. COVID dulu. Ya. So walaupun mereka sudah berbulan-bulan batuk ya, tapi tidak ada demam ya, tetapi sebab kita tidak mungkin mereka sebab kita tahu kanser paru-paru mereka
lebih bisa lagi teruk. Ya, so kita awal-awal sudah kita testing untuk COVID ya. Pasti bukan COVID ya, baru kita diberi rawatan kanker. Dan itu ada satu soalan ya, perlu jumpa siapa ya konsultasi. Oke. Oke. Malah kanker paru-paru bisa lebih teruk daripada COVID ya dok ya? Ya, kalau kanser paru-paru COVID, mereka lagi teruk, mereka lagi bisa masuk ICU dan pakai mesin pernafasannya. Ya. Betul. So, untuk mereka kita lebih perlu extra careful, extra safe. Iya, extra hati-hati ya. Semoga terjawab ya Mas Irul. Selanjutnya ada dari komen dari Yeni. Dok, if CA patient feel COVID symptoms, who should they meet first? GP or oncology? Oke ya. Apa dulu nih dok? Ya, kalau di saya tidak pasti di Indonesia ya macam mana ya. Tetapi benar. Ya kalau di Malaysia berbeda ya dok. Berbeda ya. Kalau di Malaysia untuk pesakit kanker, saya akan nasihat datang ke rumah sakit ya dan jumpa onkologi ya. Onkologi ya. Ya. Sebabnya onkologi kita sudah tahu dia punya history ya. Lepas tu biasanya di rumah sakit berbanding dengan GP, di rumah sakit sudah ada itu tes COVID dan kalau perlu kita boleh terus dimasukkan ke rumah sakit. Oke dok. Tuh, semoga terjawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada juga nih pertanyaan lagi dari Data Primavera. Katanya dok, tes apa yang paling cocok untuk deteksi apabila ada benjolan payudara pada tahap awal? Bagaimana cara tesnya dok? Oke, ini ada benjolan. Oke, yang paling cocok ya. Mammogram payudara ya, diikuti dengan ultrasound OSD. OSD payudara. Ya. So kalau dua-dua ini digabung, dia punya deteksinya tinggi daripada satu. Ya, sebab kerananya contohnya kalau ibu-ibu yang muda, contohnya 41 tahun, 38 tahun, mungkin mamogramnya tidak bisa nampak dengan jelas. So harus ditambah dengan ultrasound supaya tidak ada yang miss. Oke, jadi harus kalau mau jawaban pastinya harus USG ya dok ya? USG dengan mamogram ya, itu yang paling bagus ya. Benar. Oke. Apakah tadi kan dokter sudah bilang apakah genetika itu bisa terkena juga, dan cara utama untuk menghindari virus corona dengan menghindari paparan virus tersebut seperti apakah berdiam diri di rumah dan mencuci tangan sesering mungkin? Ini bagaimana dok? Apakah itu benar atau gimana? Bapak mau tanya apakah untuk kanker general ya? Iya, penyebab utamanya apa ya dok ya? Oh, penyebab utamanya ya. Itu berbeda kepada kanker apa? Iya. Contohnya ya kanker cervix. Ya, di Indonesianya saya paham kanker cervixnya agak tinggi ya. Kanker cervix majoritinya sebab virus. Kanker hati, kanker liver. Ya, itu dia punya puncanya sama ada virus hepatitis. Ya, sebab virus ada kankernya kerana chemical. Contohnya kanker paru-paru orang yang hisap rokok. Ya. Kalau untuk pengobatan kanker sendiri dok, yang lebih efektif yang seperti apa sih dok? Apakah melalui kemoterapi atau radioterapi atau targeted terapi? Oh ya, itu masing-masingnya pun berbeda ya, bergantung kepada kanker apa dengan status kankernya. Ya. Ada setengah kanker, contohnya kanker testis, ya.
itu yang paling efektif kemoterapi. Ya. Oke, Bu. Kemoterapi. Satu lagi kanker itu nasopharynx. Itu kanker di belakang hidung. Yang itu paling efektifnya bukan kemoterapi tetapi efektifnya radioterapi. Ya. Bergantung kanker apa? Jenisnya dengan stadiumnya berapa. Ya. Oh, stadiumnya berapa ya? Stadium berapa? Ada yang besar stadium bola misalnya. Harus. Lanjut nih dok. Kalau pasien yang sudah terpapar COVID-19 nih dok, terpapar virus corona ini, apakah chance-nya lebih besar untuk mendapatkan kanker paru-paru? Tadi kan katanya dokter kanker paru-paru bisa lebih parah dari COVID. Ya. Now, ya apa ya? Itu persoalan yang kita masih tidak ada jawapannya. Seperti yang Pak bilang, memang ada virus-virus yang boleh jadi boleh buat kanser ya, jadi kanser ya. Tetapi perlu kita paham ya, virusnya kalau kita dapat virusnya, contohnya virus hepatitis ya. Tidak sebenarnya bulan ini kita dapat virus hepatitis, 2-3 bulan kita sudah dapat kanker, bukan. Ini mengambil masa bertahun-tahunnya. Ya. So, ini pandemik COVID baru tahun ini baru mula. So, kita tidak pasti ya. Kalau 5 tahun, 10 tahun, mereka-mereka yang ada COVID, yang sudah kena COVID, ada boleh risiko kanser paru-paru ya. Itu persoalan yang bagus, tetapi kita tidak ada jawapannya lagi sekarang. Baik, terima kasih dok. Ada nih dari komen nih dari Gema Iriandi. Halo dok, apakah radiasi dari HP dapat memicu sel kanker? Ini dok, sel HP. Saya biasa takut sama microwave dok. Kalau habis pencet microwave saya lari. Takut kanker. Itu bagaimana tuh dok? Iya. Tidak ya. Tidak bisa ya. Ya, tidak perlu risau. Oh, tidak bisa ya dok ya? Jadi itu ada hoax guys. Itu hoax. Gitu. Tapi tetap jangan sering-sering main handphone. Ya. Matanya sakit ya dok ya? Ya, mata sakit lepas tu nanti kurang. Ya, lebih baik sama keluarga, quality time, ya berdoa gitu dok ya, sembahyang. Ya. Ini Mbak Kasih Medion, pertanyaan udah dijawab tadi. Ada lagi guys yang mau nanya-nanya? Oh nih terakhir nih, Vina Vino. Dok mau tanya, KB hormonal bisa bertambahnya merangsang sel kanker. Tapi ya ini untuk setengah kanser-kanser yang untuk kaum ibu ya, yang boleh hormonalnya kasih efek. Ya, untuk lelaki pun bisa juga hormonal untuk prostate cancer. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri kena kanker itu chance-nya bagaimana dok ya? Untuk kalau anak-anak kecil. Ya, anak kecil ya. Jarang ya, lebih jarang ya dok ya? Bisa berlaku ya, tetapi kansernya lain ya. Kanser mereka lain daripada dewasa ya. Mungkin lebih secara genetika ya dok ya, dari orang tuanya. Iya, lebih genetika. Dan tapi yang kanak-kanaknya ya berbeda dengan dewasa ya, dengan bapak ibu-ibu. Mereka lagi kita ingat mereka kecil dan kita bagi kemo ya apa dia, tapi badan mereka cepat lagi sembuh daripada kemo. Ya, karena masih sehat, sel-selnya baru dok ya. Ya, imun sistem kuat, ya badan mereka kuat ya, tapi ya kasihan ya kalau anak-anak kena kanser. Nah tuh guys, semoga semuanya udah terjawab ya sama Dokter Nick. Kasian juga nih Dokter Nicknya mau bekerja lagi, mau praktek lagi. Ada tambahan Dokter Nick yang mau disampaikan di penonton kita ini? Tambahannya tidak hanya semua teman-teman di sana ya, Bapak Ibu-ibu semoga sehat, safe ya daripada COVID ya. Terima kasih dok. Harap ya cepat elok ya pandemik ya. Terima kasih dok.
Ya, makasih. Kita akan balik lagi dengan Miss Faith, Dok, untuk kuisnya. Oke. Oke, bisa dijelaskan Miss Faith bagaimana biar penonton kita mendapatkan prize? Oke, saya akan dan tanya soalan itu, sesiapa yang paling cepat answer the question dalam chat, itu yang bermenang. Paling cepat. Saya boleh ikutan? Bercanda, joking. Oke, itu soalan itu ya di 3 questions ya, hadiah misteri ya. Oke, tiga pertanyaan guys, siap ya? Semua siap ya? Ready ya? Paling cepat ini macam survival game. Paling cepat. Yang paling cepat guys. Sebelum makan lunch. Benar, makan nasi lemak lapar. Ya. Rumah sakit Sunway didirikan di tahun berapa? Rumah sakit. Tadi udah dijelasin tuh guys, rumah sakit Sunway didirikan tahun berapa? Saya aja ingat. Saya sudah ulang banyak-banyak kali. Ayo. 1, 2. Jawabnya di question box ya guys. Cepet question box. Cepet 8. Love-nya mana nih? Love-nya dulu dong, love-nya. Ada nggak? Love-nya pencet. Ini kan di tahun berapa? Pertanyaan ini kali ulang. Oke, pertanyaannya guys, pertanyaan pertama dapat hadiah. Rumah sakit Sunway Medical Center didirikan tahun berapa? Itu tadi nomor yang ngikutin dari awal. Satu tuh, bener nggak tuh Miss Faith? Itu sangat susah. Oke. Itu susah competition. Lixial gamma icon, Lixial gamma knife icon untuk merawati tumor di bahagian mana? I repeat Lixial gamma knife icon untuk merawati tumor di bahagian mana? Tuh guys. Itu boleh diulang lagi Miss Faith? Boleh diulang? In English. Kalau pakai English, so I can translate it. No, gamma knife icon to treat what kind of cancer? Merawati tumor di bahagian mana? Siap. Guys, gamma knife icon untuk merawat tumor atau kanker di bagian mana? Winner. Wih, winner chicken dinner. Yay! So fast. Wah, ini semua good student I don't even know. All medical students from Sunway University. Keren. Very smart. Keren. Winner. Kepala ya dok ya. Kepala. Oh, gamma knife is for kepala. Saya juga baru tahu. I got new information every day. Last question. Ini for fun. Last question. Price is motorcycle. Ninja 2 VR. Not handbag ya? No. Sorry. Okay, listen carefully ya. Listen carefully. Yang sudah tambah berat badan sebanyak 10 kilo. What type? Berat badan sebanyak 10 kilo. Yeah. During COVID-19. Apa teh? Can you say it in English, Miss Faith? Say. Who has put on weight 10 kilo during COVID-19? Put on weight, tanpa berat badan. Siapa yang berat badannya naik 10 kilo pada saat COVID-19? Saya. Itu ada hadiah ya, 10 kilo. 10 kilo. Berat badan. Bukan turun badan, naik berat turun, badan. naik. We cook nasi lemak, we cook rendang, we cook everything. We cook char kway teow. Chocolate durian. Otak sih. Oke, ada winner. Winner. Show proof. Wow. SMF 1281, you gotta show proof. Show proof. 5 kilo is kurang, 5 kilo is not enough. At least 10 kilo.
Oke. Saya karena di remaja. Oke, winner. Thank you. Nanti pemenangnya diinfo pada saat terakhir kuis ya. Ya. Oke, thank you. Sama-sama Miss Faith. It was a fun. It was a fun quiz. It was a fun quiz. Ya. Bye. Bye, bye-bye. Bye. Bye. Bye Sunway Medical. Guys, itu tadi tuh seru kan? Seru nggak? Seru nggak? Itu seru kan? Seru nggak? Seru nggak? Itu seru kan? Seru nggak? Seru nggak? BNI Live Mobile. Easy claim hanya di ujung jari, kapan saja, di mana saja. Bagaimana cara mendapatkan BNI Live Mobile? Kamu bisa download aplikasinya melalui Google Play atau App Store. Setelah aplikasi terinstall, kamu akan menemukan icon aplikasi BNI Live Mobile di layar handphonemu. Dengan aplikasi BNI Live Mobile, kamu memperoleh kemudahan dalam pengajuan klaim secara online, mencari provider BNI Live yang terdekat, informasi membership kamu, dan pantau terus akun official Instagram BNI Live @BNI-Live-ID untuk tahu info terbaru dari BNI Live. Ayo semangat, karena dengan menunjukkan semangatmu, kamu bisa membantu sesama. Promo. BNI Live Mobile. Easy claim hanya di ujung jari, kapan saja, di mana saja. Bagaimana cara mendapatkan BNI Live Mobile? Kamu bisa download aplikasinya melalui Google Play atau App Store. Setelah aplikasi terinstall, kamu akan menemukan icon aplikasi BNI Live Mobile di layar handphonemu. Dengan aplikasi BNI Live Mobile, kamu memperoleh kemudahan dalam pengajuan klaim secara online, mencari provider BNI Live yang terdekat, informasi membership kamu, dan informasi benefit yang kamu dapatkan. Kehidupan memiliki cara membalikkan keadaan ketika kita tidak mengharapkannya. Jangan lupa diganti statusnya jadi nikah. Nanti diganggu-gangguin cowok lain lagi. Papa ingin pernikahan ini berkesan buat kamu. Lara nggak butuh pernikahannya yang mewah-mewah. Sederhana aja cukup kok. Asal ada papa dan mama. Lara nggak sabar deh, pengen cepet-cepet kuliah. Bisa lihat yang seger-seger. Yang aku pikirin sebenarnya papa. Kan papa udah tua, sendiri, nggak ada temennya, takut kesepian. Luka ini memang udah berat. Papa juga nggak sanggup ngelewatin ini sendiri. Mohon kamu ngerti. Pengorbanan itu adalah peringatan apa yang layak perjuangkan. Aku yakin kok, Taman itu pengen supaya kakak bahagia. Kakak nggak usah sedih ya. Lara cuma kangen mama. Bang Umar khawatir, soalnya di luar sana banyak lelaki yang nggak bertanggung jawab. Umar, kita pergi cari Lara. Lara. Coba telepon Den Gina aja, Pak. Tadi kan waktu kita pergi, Den Lara sama Den Gina. Dek. Smile. Kondisi tidak menentu seperti sekarang ini bukan alasan untuk membatasi diri dalam beraktivitas. Di era digital, semua harusnya bisa lebih mudah. Mau perlindungan diri? Tinggal buka website BNI Live. Pilih produk yang sesuai dan kita langsung terlindungi. Ngurus klaim,
Tak lagi ribet, cukup buka fitur My Claim di BNI Live Mobile, masukkan data klaim Anda, ikuti petunjuk, dan klaim Anda langsung